Sampai bertemu kembali dengan channel Karsidi TV. Kali ini kita akan membahas KD ke-20 Sumber Daya Keuangan Bisnis Retail. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami sumber daya keuangan bisnis retail dan memperoleh sumber daya keuangan bisnis retail. Mengenal sumber daya keuangan bisnis retail. Pertama, pengertian sumber daya keuangan. Uang merupakan alat tukar yang sah digunakan dalam jual beli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa uang dapat diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. 2. Indikator keuangan dalam liter. Metode dalam menjalankan operasional bisnis retail akan berdampak pada penjualan dan akhirnya berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan retail. Indikator-indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dalam bisnis retail adalah sebagai berikut. Indikator dan keterangan. Indikator pertama, margin kotor. Keterangan, persentasi margin kotor, analisis per kategori, markdown atau kerusakan, persediaan barang, dan margin kotor per meter persegi. 2. Biaya operasional toko sebagai persentase penjualan. Keterangannya meliputi gaji produktivitas per karyawan, biaya sewa, depresiasi, listrik, total biaya operasi toko. 3. Margin kontribusi. Keterangannya, selisih antara margin kotor dengan biaya operasional toko, kemudian perbandingan antara toko dan rata-rata perusahaan. 3. Sumber modal usaha bisnis retail. Modal merupakan salah satu faktor produksi terpenting yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Sumber modal perusahaan berasal dari sumber, yaitu dari internal dan dari eksternal perusahaan. Sumber modal internal diantaranya berasal dari laba atau kas, biaya penyusutan, dan suntikan modal dari pemilik perusahaan. Adapun modal sumber modal yang eksternal bisa berasal dari utang maupun saham. Selain itu, terdapat berbagai jenis kredit dan pinjaman tunai untuk bisa diolah menjadi modal usaha. Beberapa alternatif sumber keuangan atau permodalan dalam perusahaan retail di antaranya. A. Dana pinjaman. Dana pinjaman menawarkan dana yang tidak terbatas sehingga sangat tepat digunakan untuk mempercepat dan memperluas kegiatan produksi. Adanya lembaga keuangan sangat berperan dalam memberikan dana pinjaman bagi keuangan perusahaan. Berbagai alternatif dana pinjaman terutama kredit perusahaan adalah dari: pertama, kredit usaha, 2. Leasing dan leaseback, 3. Kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, 4. Perum Pegadaian, 5. Pinjaman BUMN, 6. Koperasi, 7. Bagi hasil atau profit sharing, 8. Modal ventura, dan 9. Kredit tanpa agunan KTA. Dana pribadi. Dana pribadi adalah dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Bagi perusahaan retail yang masih dalam masa awal pembukaan, sangat kecil kemungkinan memperoleh suntikan dana dari pinjaman bank atau investor. Makanya dana pribadi sangat diperlukan. C. Dana kolektif atau gabungan usaha atau kongsi. Pengumpulan dana dengan cara kemitraan berbentuk kongsi bisa menjadi salah satu pilihan alternatif menjembatani antara
memulai usaha sendiri maupun modal pinjaman. Dengan cara ini, modal yang dikumpulkan bisa lebih besar, lebih banyak, dan tentu saja mencukupi kebutuhan untuk membuka usaha. 4. Imbalan hasil atas aset atau Return on Asset, disingkat dengan ROA. Semua usaha bisnis retail pasti menginginkan pencapaian imbalan hasil atas aset yang tinggi. ROA dikategorikan menjadi alur laba yang diukur oleh margin laba bersih dan alur perputaran laba yang diukur oleh perputaran aset. Adapun margin laba atau laba bersih atau net profit margin identik dengan seberapa besar keuntungan setelah pajak yang dapat dibagi penjualan bersihnya. Perputaran aset dapat juga digunakan untuk mengukur produktivitas aset yang diinvestasikan dalam perusahaan. ROA umumnya dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut. Rasio imbalan hasil atas aset atau ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Alur keuangan. Alur keuangan yaitu informasi yang digunakan untuk menganalisis alur keuangan dapat berasal dari laporan laba rugi sebuah perusahaan retail. Beberapa komponen utama dalam laporan laba rugi adalah penjualan bersih, margin laba kotor, beban atau biaya, dan keuntungan bersih. Alur perputaran. Informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis alur perputaran perusahaan adalah pos-pos yang berasal dari neraca saldo seperti aset, kewajiban, dan sebagainya. Pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar atau current asset adalah aset-aset yang bisa diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun atau waktu pendek. Rumus yang digunakan, aktiva lancar sama dengan piutang usaha ditambah persediaan barang dagangan dan aktiva lancar lain ditambah dengan kas. Piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable ini penting bagi beberapa retail. Contohnya investasi Walmart pada uang yang diterima jauh lebih kecil daripada Tiffany. Karena kecenderungan yang tinggi dari konsumen Walmart untuk membayar tunai atau menggunakan kartu kredit pihak ketiga seperti Visa dan Mastercard. 3. Persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory adalah sumber hidup retail. Sebagai contoh, persediaan mencakup kira-kira 27,1% dari total aset Walmart dan 37,53% dari total aset Tiffany. 4. Kas dan aktiva lancar lainnya. Kas terdiri atas uang tunai, simpanan, dan di rekening di bank, surat berharga, dan yang dapat diperjualbelikan dan piutang usaha. Adapun aktiva lancar lainnya meliputi berbagai pengeluaran maupun ongkos kirim yang belum dibayarkan oleh pelanggan. 5. Aktiva tetap. Aset-aset tetap adalah aset membutuhkan waktu lebih daripada 1 tahun untuk mengubahnya menjadi uang tunai. Dalam retail, aktiva tetap umumnya terdiri atas bangunan, perabotan, dan peralatan. Perputaran aktiva aset turnover identik dengan ukuran pengolahan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo. Perputaran aktiva ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan seberapa efektif para manajer menggunakan aset-asetnya. Kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban lancar atau current liabilities dalam perusahaan retail identik dengan utang-utang yang diharapkan dibayar paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Kewajiban yang paling penting adalah utang dagang, hasil bayar, dan utang-utang lainnya. Hak pemilik
atau hak para pemegang saham mewakili sejumlah aset untuk perusahaan retail setelah semua kewajiban terpenuhi, dibayarkan tentu saja. Dalam istilah akuntansi, hubungan tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Hak para pemilik sama dengan total aktiva dikurangi total kewajiban. Pengelolaan sumber daya keuangan bisnis retail. Pertama, penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan, penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang ditujukan guna mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu. Nah, manfaat penganggaran modal adalah sebagai berikut. A. Guna mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terkait jangka waktunya lebih dari 1 tahun. B. Agar tidak terjadi over investment atau under investment. C. Dapat lebih terperinci, teliti karena dana makin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. D. Mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. 2. Aliran kas. Kondisi kas perusahaan retail pada tahap awal pada umumnya masih bernilai negatif karena perusahaan retail mengeluarkan dana untuk awal pembukaannya. Perusahaan retail mengharapkan akan menghasilkan arus kas yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya melakukan suatu investasi. Di dalam capital budgeting ini disebut sebagai arus kas tambahan, incremental cash flow. Incremental cash flow ini yang digunakan untuk menghitung atau menganalisis kelayakan suatu proyek dengan metode net present value. 4 hal yang harus diperhatikan di dalam menentukan arus kas tambahan adalah sebagai berikut. A. Sunk cost. Pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu yang tidak terpengaruh oleh keputusan menerima atau menolak suatu proyek. B. Opportunity cost, yaitu biaya yang timbul karena perusahaan retail kehilangan kesempatan menerima suatu pendapatan karena aset perusahaan retail digunakan oleh proyek yang lain. C. Side effect, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai erosion and synergy. Erosion terjadi ketika produk baru menurunkan cash flow, sedangkan sinergi terjadi sebaliknya. D. Allocated cost, yaitu dilihat sebagai pengeluaran kas jika terjadi kenaikan kos pada proyek. Arus kas dalam suatu proyek terdiri atas beberapa komponen, yaitu initial investment, free cash flow, terminal value. 3. Sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan retail. Guna mengetahui asal-usul sumber keuangan perusahaan retail, beserta daya guna dari dana tersebut bisa diketahui dengan membandingkan raca awal periode dengan raca akhir periode. Sumber dana bisa berasal dari tambahan utang, tambahan modal, penyusutan, dan lain-lain biaya non-kas. Penggunaan harta lancar, penjualan harta tetap, dan laba. Penggunaan dana dapat dilihat dari berbagai transaksi-transaksi yang menyebabkan terjadinya pembagian dividen. Dividen adalah berupa bagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham. Faktor kerugian, berkurangnya utang, berkurangnya modal, bertambahnya harta tetap, dan bertambahnya harta lancar. Dengan demikian, melihat posisi keuangan perusahaan retail pada satu periode dapat dilihat dalam neraca, akan diketahui dengan jelas dana yang dimiliki perusahaan retail. Tentu saja, apakah yang dipergunakan untuk dimiliki harta perusahaan retail serta dana awal yang diperoleh perusahaan retail berasal dari investor ataukah berasal dari pemilik dan apakah berasal dari kreditor. Demikian para siswa sekalian
Mudah-mudahan apa yang disampaikan besar manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.